Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat ini kita semua sedang dilanda pandemi virus COVID-19, sehingga harapan kami kita semua terbebas dari virus ini. Oke. Baik. Kami di sini telah menyelesaikan tugas UAS yang diberikan langsung oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Muhammad Abdul Aziz. Beliau merupakan pengajar di Universitas Bina Sarana Informatika, di mana beliau merupakan dosen di mata kuliah web programming. Baik, untuk tugas Pak Abdul Aziz sendiri, kami berhasil menyelesaikan dan membuat, yaitu komputerisasi sistem penerimaan karyawan pada PT Web Mediatek dalam kurung perusahaan fiktif. Mengapa kami berikan dalam kurung perusahaan fiktif ini? Untuk memperjelas yang mana PT Web Mediatek ini sebenarnya tidak ada perusahaannya, tetapi kami buat secara tidak langsung guna untuk memperlancar dan menyelesaikan tugas yang dibuatkan oleh Pak Abdul Aziz sendiri. Oke, baik. Kita lanjut saja ya ke slide selanjutnya. Baik, tugas ini kami susun dengan beranggotakan 6 orang, di mana kami berenam sendiri merupakan siswa dari 124C03. Baik, saya akan memperkenalkan satu-satu anggota kelompok saya berikut dengan NIM-nya. Yang pertama, Iik Parmana. Nah, di sebelah kanannya kita bisa lihat ini merupakan nomor NIM dia. Lalu Jerry Rinaldo, saya sendiri, yaitu pembuka pada diskusi atau presentasi pada malam ini. Lalu ada rekan saya lagi, Pebi Sanjaya, Silpa Alfiana, Zihan Asnurida, dan Ayu Sefrika. Baik, setelah pengenalan ini kita lanjut saja ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Merupakan kewajiban dalam sebuah organisasi, dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Proses penerimaan karyawan pada PT Web Mediatek dilakukan secara online, mulai dari pengumpulan berkas yang dikirimkan melalui email, login di halaman web, dan juga seleksi online dengan pengisian soal-soal psikotes secara online sebagai salah satu syarat penerimaan karyawan di PT Web Mediatek. Pada akhirnya, semua proses pendaftaran tersebut mulai dari pengumpulan berkas sampai pengumuman hasil seleksi dapat diakses pada website tersebut. Baik. Latar belakang masalah sendiri sehingga terciptanya komputerisasi pendaftaran ini guna untuk mempermudah PT Web Mediatek melakukan penyaringan terhadap karyawan penerimaan baru. Jadi semua proses penerimaan karyawan pada PT Web Mediatek ini benar-benar dilakukan secara online. Yang pertama itu benar-benar menghemat biaya, lalu menghemat waktu, dan juga lebih optimal dalam hal segi penerimaan karyawannya sendiri, karena semuanya itu dapat diakses pada satu website. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya ya. Maksud dan tujuan. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah web programming pada Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun maksud dari penulisan ini adalah yang pertama, menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan menerapkannya pada PT Web Mediatek. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Adapun maksud dari penulisan ini, yang pertama itu menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan menerapkannya pada PT Web Mediatek. Benar sekali. Pengetahuan yang sudah kita dapat selama kita kuliah, lalu kami terapkan pada PT Web Mediatek ini, yaitu dengan membuatkan sistem komputerisasi penerimaan karyawannya. Baik. Yang kedua, untuk mempermudah penerimaan dan penyeleksian karyawan PT Web Mediatek. Benar. Guna komputerisasi penerimaan ini untuk mempermudah dan
untuk mempermudah penyeleksian karyawan PTW Mediatek. Jelas, dengan adanya sistem komputerisasi, maka penerimaan karyawan di PT Web Mediatek ini jelas sangat-sangat mudah, karena HRD dapat mengecek semuanya ini melalui website tanpa susah-susah payah melihat berkas-berkas karyawan yang akan mendaftar secara satu persatu. Jadi jelas sangat mudah sekali. Serta karyawan yang akan bergabung ke PT Web Mediatek ini dapat melihat juga apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan lamaran tersebut melalui website, karena semua tergabung di dalam satu website. Lalu yang ketiga, merancang dan membantu meningkatkan PT Web Mediatek. Nah, di sini kami menciptakan komputerisasi ini demi membantu meningkatkan PT Web Mediatek. Secara penerimaan saja sudah sangat mudah ya, dari membantu semuanya, baik dari HRD, dari segi penilaiannya, karena kan nanti semua hasilnya itu akan ada di dalam satu website. Jadi meningkatkan mutu juga, lebih meningkatkan mutu terhadap karyawan penyaringan yang akan masuk ke dalam PT Web Mediatek ini. Lalu yang keempat, melakukan uji coba terhadap sistem informasi penerimaan karyawan yang telah dirancang dan dibuat untuk PT Web Mediatek. Oke, di sini sudah jelas ya. Melakukan uji coba yang terhadap sistem informasi penerimaan karyawan yang telah dirancang untuk PT Web Mediatek. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step selanjutnya atau ke slide selanjutnya, yaitu ruang lingkup. Untuk ruang lingkup, untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan, yaitu mengenai sistem penerimaan karyawan berbasis web pada Web Mediatek dengan menggunakan Condesignator Framework, HTML, PHP, dan CSS. Sistem tersebut difokuskan untuk mempermudahkan PT Web Mediatek dalam penerimaan karyawan. Oke, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan sistem yang kami buat dalam sistem komputerisasi penerimaan karyawan PT Web Mediatek ini. Kami menggunakan web yang berbasis pada, pertama itu Condesignator Framework, lalu HTML, PHP, dan CSS, di mana sistem tersebut benar-benar kami fokuskan untuk memudahkan PT Web Mediatek dalam hal penerimaan karyawan. Oke. Nah, baik, berikut demikian ya materi presentasi yang saya sampaikan. Saya harap penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan di kehidupan bermasyarakat. Oke. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Karena kita memang kuliahnya secara online saat ini, jadi kami melakukan presentasi secara setengah-setengah. Jadi kami bagi dari slide 1 sampai 5 sampai 10, dan 10 sampai berikutnya. Baik, demikian presentasi dari saya, dan selamat menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Sanjaya akan meneruskan materi dari saudara Jerry Renaldo. Landasan teori, konsep dasar web. Bab ini berisikan penjelasan tentang konsep dasar dari sistem serta peralatan pendukung atau yang disebut tool system yang digunakan. 1. Website, berisikan internet, web browser, dan web server. 2. Bahasa pemrograman, di sini berisikan kode igniter, HTML, PHP, dan CSS. 3. Basis data, berisikan exam dan PHPMyAdmin. Lalu 4. Model pengembangan perangkat lunak, SDLC, atau yang biasa disebut System Development Life Cycle. 5. Struktur navigasi, di sini berisikan struktur linear, struktur hierarki, struktur non-linear, dan struktur hybrid. Di sini ada 6 Eternity Relationship atau yang disebut ERD. Lalu 7 Logical Record Structure atau yang disebut LRS. Dan di sini ada penjelasannya. Website merupakan media informasi yang diakses menggunakan internet. 1. Internet merupakan kumpulan jaringan yang secara bersama
menyediakan layanan informasi secara online, chat, email yang dapat diakses secara umum. 2. Web server adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan menyajikan sumber informasi web. Sumber informasi web didefinisikan dengan Uniform Resource Identifier atau URL yang dapat terdiri dari halaman web, video, gambar, ataupun konten lainnya. 3. Web server. Web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Secara bentuk fisik dan cara kerjanya, perangkat keras web server tidak berbeda dengan komputer rumah atau PC. Yang membedakan adalah kapasitas dan kapabilitasnya. Lanjut. Di sini ada bahasa pemrograman. 1. Kode igniter adalah sebuah web aplikasi network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. 2. HTML, bahasa standar pemrograman untuk membuat halaman web yang terdiri dari kode-kode teks tertentu. Kemudian kode-kode tersebut diterjemahkan oleh web browser untuk menampilkan halaman yang terdiri dari berbagai macam format. 3. PHP, pemrograman interpreter, yaitu proses penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan. 4. CSS, Cascading Style Sheet, suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Lalu di sini ada basis data. Basis data merupakan manajemen pengaturan dalam sistem. Basis data dikelompokkan serta dipecah menjadi beberapa bagian agar dapat dikemas atau disimpan dalam database. Di sini ada exam. Exam merupakan program Apache pada web server dan MySQL server yang berfungsi sebagai perintah layanan pembuatan database. Exam sendiri merupakan aplikasi open source yang dapat diperoleh secara grafis atau freeware. Perintah MySQL yang dibuat pada Exam mampu membaca dan mengimplementasikan banyaknya database diperintahkan pada bahasa PHP, sehingga menjadikan website menjadi dinamis. Di sini ada PHPMyAdmin. Bagian dari web server yaitu perangkat lunak pada PC dengan kapasitas yang besar agar dapat dioperasikan dan diproses secara optimal. Selain itu, dengan PHPMyAdmin, setiap pemrograman web dapat berjalan serta diakses menjadi suatu website dinamis yang digunakan oleh pengguna internet. Lalu di sini ada model pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada analisa sistem, yaitu SDLC atau yang biasa disebut System Development Life Cycle, atau sering disebut sebagai proses mengembangkan untuk mengubah suatu sistem perangkat lunak, yang salah satunya adalah model waterfall. Waterfall adalah model sekuensial linear atau yang disebut sekuensial linear dengan alur klasik untuk menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak. Model ilustrasi waterfall berasal dari analisa yang diterapkan untuk objek sistem, kemudian didesain sedemikian rupa agar sistem dapat dipakai akan bentuk sistem yang telah dianalisa. Lalu selain analisa dan desain, proses model waterfall dilalui dengan pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Lalu di sini ada metode waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik atau yang disebut classic life cycle. Dalam pengembangan perangkat lunak, metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis juga beruntun pada pengembangan software, mulai dari spesifikasi kebutuhan pengguna, perencanaan, permodelan, konstruksi, penyerahan sistem ke pengguna, dan serta perawatan sistem.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Asrida akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya. Materi saat ini adalah tahapan metode waterfall. Lalu di sini ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif agar user benar-benar memahami perangkat lunak apa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem merupakan proses langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Selanjutnya ada penulisan kode program. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat. Lalu ada pengujian program. Pengujian program dilakukan agar memastikan bahwa semua bagian telah diuji. Lalu setelah semua langkah telah diuji, kita akan lanjut ke penerapan program. Penerapan program adalah program yang dapat dijalankan setelah semua langkah telah diuji. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya ada requirement gathering and analysis. Requirement gathering and analysis adalah proses mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Lalu selanjutnya ada desain. Dalam tahap ini, pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Lanjut ada implementasi. Implementasi adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Lalu ada integration dan testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Lalu ada verifikasi. Verifikasi adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. Dan terakhir ada operation and maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Selanjutnya kita masuk pada manfaat model waterfall dan kelemahannya. Manfaat model waterfall adalah proses pengembangan waterfall mencerminkan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga. Dan jenis model waterfall sendiri bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya lebih mudah. Kelemahan model waterfall adalah waterfall ini mempunyai lambat proses pengembangan perangkat lunak. Dikarenakan proses yang satu ini tidak bisa diloncat-loncat, maka dari itu model ini sangat memakan waktu dalam mengembangkannya. Kelemahan lainnya juga adalah kinerja tidak optimal dan tidak efisien. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur navigasi. Struktur navigasi termasuk struktur terpenting dalam pembuatan suatu web, di mana rantai antar halaman secara interaktif berpindah dari satu ke yang lainnya. Struktur navigasi dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu ada struktur linier. Struktur linier adalah struktur yang hanya memiliki satu rangkaian cerita yang terurut dan tidak diperkenankan adanya percabangan. Gambarannya adalah seperti ini. Dia memiliki struktur yang terurut dan tidak memiliki cabang. Sedangkan ada struktur nonlinier yang menggunakan percabangan seperti ini untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Pada tampilan utama disebut sebagai master page dan pada tampilan cabang disebut sebagai slave page. Selanjutnya ada struktur hierarki. Struktur hierarki merupakan percabangan di mana tidak ada slave page maupun master page yang dibentuk seperti siklus rotasi. Gambaran struktur hierarki seperti ini, dia tidak memiliki percabangan dan tidak memiliki slave page maupun master page.
Selanjutnya ada struktur hybrid atau struktur gabungan, di mana struktur ini menggabungkan semua struktur yang ada. Dia memiliki percabangan dan juga memiliki slave page dan master page di dalamnya. Lalu kita masuk ke dalam rancangan struktur navigasi. Dalam pembuatan website ini menggunakan struktur navigasi yang digunakan adalah struktur navigasi non-linear. Setiap tampilan tidak ada master page dan slave page, yang berarti kedudukannya adalah sama. Struktur navigasi terdiri dari bagian-bagian dari struktur navigasi pada halaman website. Struktur navigasi pada halaman ini pada halaman admin dan struktur navigasi front untuk peserta. Selanjutnya masuk ke dalam struktur navigasi front pada recruitment system PT Web MediaTek. Nah, pada tampilan halaman depan ada tampilan home yang merupakan tampilan awal dari aplikasi kita. Lalu ada tampilan pengumuman yang berisi tentang submenu alur pendaftaran, ada formasi dan passing grade. Lalu ada about use yang merupakan halaman yang dapat memberikan info profil perusahaan. Lalu ada registrasi, di mana registrasi adalah halaman yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran oleh peserta. Lalu terakhir ada login pada halaman ini, yaitu yang digunakan untuk peserta. Lalu selanjutnya masuk ke dalam struktur navigasi backhand pada recruitment system PT Web MediaTek. Di sini ada dashboard, merupakan halaman awal yang dimana hanya dapat diakses oleh admin dan panitia. Lalu ada informasi pendaftaran. Di sini pada halaman ini digunakan untuk mencantumkan informasi lowongan yang ada. Lalu ada data panitia. Di bawahnya ada formasi, lalu ada jenis soal yang dapat diisi oleh para pendaftar. Di bawahnya ada pertanyaan soal, lalu data peserta. Di bawahnya ada data nilai. Jika sudah melakukan semuanya, akan tertera nilai yang didapat oleh para peserta. Lalu untuk terakhir di sini ada profile, setting, dan seek out. Seek out untuk keluar jika sudah mengisi semua form yang ada di sini. Terima kasih dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Alfiana akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Zihan Asnurida. Di sini saya akan membahas tentang IRD dan LRS. IRD atau Entity Relationship Diagram. Menurut Fata, Entity Relationship Diagram adalah suatu model jaringan yang digunakan sebagai susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. IRD merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur dan hubungan antar data IRD. Komponen diagram pada Entity Relational Diagram yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada gambar persegi panjang, itu entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua, ada gambar belah ketupat, itu relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Lalu, yang kedua, ini ada gambar lingkaran atau oval, itu atribut, yaitu karakteristik dari entity atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Di sini bisa kita lihat gambar IRD dari aplikasi kita, yaitu sebagai berikut. Terlihat di sini kita mempunyai 8 tabel, yaitu tabel admin, tabel peserta, tabel informasi, tabel web dev, tabel jawaban, tabel pertanyaan, tabel soal, dan tabel nilai, di mana setiap tabelnya memiliki atributnya masing-masing, serta mempunyai foreign key atau primary key-nya masing-masing. Ada beberapa tabel yang tidak mempunyai foreign key, dan kita bahas tentang relasinya. IRD dari aplikasi penerimaan karyawan PT Web MediaTek, yaitu tabel peserta, memiliki relasi dengan tabel web dev,
yaitu menu tuan, yang dimana masing-masing peserta hanya dapat memilih satu formasi web dev. Lalu yang kedua, ini ada tabel peserta juga, memiliki relasi dengan tabel jawaban, yang dimana relasinya itu menu tuan, dimana masing-masing peserta dapat menjawab banyak soal yang diberikan. Lalu ada tabel nilai, memiliki relasi dengan tabel soal, yaitu one to many, yang dimana dalam banyak soal hanya dapat satu nilai, yaitu total nilai. Lalu, tabel soal memiliki relasi kepada tabel pertanyaan, yaitu one to one, yang dimana satu soal berlaku untuk satu jawaban. Lalu, tabel admin dan tabel informasi tidak memiliki relasi ke semua tabel atau relasi ke tabel lainnya. Lalu yang kedua ada LRS atau Logical Record Structure. Logical Record Structure menurut Judy merupakan Database Management System atau DBMS yang pada basis data yang disimpan dan digambarkan berdasarkan tipe data dari IR diagram. Perancangan Logical Record Structure memiliki keterkaitan yang mirip dengan Entity Relationship Diagram, di mana suatu tabel dinyatakan sebagai entitas dan suatu field dinyatakan sebagai atribut. Logical Record Structure dalam hubungan perubahan yang terjadi mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Ada one to one, pada entitas yang dihubungkan menggambarkan antara satu cardinality atribut tabel database dengan satu atribut tabel lainnya. Lalu one to many, pada entitas yang dihubungkan menggambarkan antara satu cardinality atribut tabel database dengan banyak atribut tabel berdasarkan primary key-nya yang dituju pada satu ataupun banyak. Lalu many to many, pada entitas antar cardinality atribut tabel database dari kedua tabel menjadi banyak, memiliki foreign key sebagai primary key yang diambil dari kedua entitas sebelumnya. Lalu hubungan campuran di antara entitas yang dihubungkan dari kedua keterangan record one dan many atau satu dan banyak agar menjadi diagram IR model pada umumnya. Di sini ada LRS untuk aplikasi kita, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita mempunyai 8 tabel. Yang pertama itu ada tabel soal, di mana atributnya yaitu ID soal, nama soal, jumlah soal, minimal benar, passing grade, dan total nilai. Di mana ID soal menjadi primary key dari tabel soal. Lalu, tabel nilai memiliki atribut ID nilai, nilai peserta, ID soal, di mana ID nilai menjadi primary key dari tabel nilai dan ID peserta dan ID soal menjadi foreign key-nya. Lalu, tabel pertanyaan mempunyai atribut ID pertanyaan, option 1-5, jawaban, ID soal, di mana primary key-nya yaitu ID pertanyaan dan ID soal menjadi foreign key-nya. Lalu ada tabel webdev, di mana atributnya yaitu ID webdev, nama webdev, jumlah formasi, jumlah peserta, lampiran, di mana ID webdev itu menjadi primary key dari tabel webdev itu sendiri. Lalu tabel jawaban yaitu mempunyai atribut ID jawaban, list soal, list jawaban, waktu mulai, status jawaban, waktu selesai, ID peserta, di mana ID jawaban menjadi primary key dari tabel jawaban dan ID peserta menjadi foreign key dari tabel jawaban. Lalu selanjutnya ada tabel informasi, di mana atribut dari tabel informasi itu ID informasi, nama kegiatan, tanggal pendaftaran, tanggal tutup, tanggal lulus ADM, tanggal ujian CAT, waktu pengerjaan, alur pendaftaran, di mana ID informasi menjadi primary key dari tabel informasi. Lalu tabel peserta, di antara tabel lainnya, tabel peserta memiliki lebih banyak atribut, yaitu ID peserta, NIM, password peserta, nama peserta, IPK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor HP, email, foto, berkas peserta, tanggal selesai pendaftaran, status verifikasi, ID webdev, di mana primary key-nya yaitu ID peserta dan foreign key-nya yaitu ID webdev. Lalu yang terakhir ini ada tabel admin, di mana atributnya yaitu ID admin, username, password, dan nama. Di mana ID admin itu menjadi primary key dari tabel admin itu sendiri.
Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan atau dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Seprika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Silva Alfiana. Saya akan membahas tentang analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan secara garis besar membahas tentang kebutuhan sistem aplikasi. Pengguna yang akan memanfaatkan aplikasi ini dapat menggunakan aplikasi penerimaan karyawan berbasis web. Dalam analisa kebutuhan, terdapat kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya adalah jenis kebutuhan yang berisi apa saja nantinya proses yang akan dilakukan oleh sistem. Lalu, di dalam kebutuhan fungsional ini terdapat login administrator. Pada prosedur login system dapat menerima input dari pengguna admin berupa username dan password, di mana jika data tersebut diinput oleh pengguna yang akan dibaca oleh sistem untuk kemudian diproses ke dalam basis data. Jika yang diinput bernilai benar, maka sistem akan melakukan pengecekan ke dalam basis data untuk menemukan data dari ID dan password yang akan diinput oleh pengguna. Jika data ditemukan, maka sistem akan mengakses halaman menu utama. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu, ada kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan non-fungsional pada aplikasi penerimaan karyawan berbasis web pada PT Web Mediatek dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan hardware. Perangkat keras atau hardware yang dimiliki Finantika saat ini 90% sudah memenuhi standar kebutuhan minimum spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi penerimaan karyawan berbasis web. Lalu yang kedua adalah kebutuhan software, yaitu adalah analisa kebutuhan merupakan awal untuk menentukan perangkat lunak yang dihasilkan. Yang ketiga adalah kebutuhan brainware, yaitu adalah kebutuhan brainware dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan data dan mengeksplorasi kemampuan hardware komputer maupun software komputer. Lalu selanjutnya adalah pengujian unit. Pengujian unit kita melakukan dua tahapan, yaitu pengujian unit dengan black box testing pada page login dan halaman home. Implementasi adalah implementasi program sistem penerimaan pegawai atau rekrutmen sistem pada perusahaan PT Web Mediatek menggunakan metode black box testing. Metode black box testing merupakan pengujian program yang mengutamakan pengujian terhadap kebutuhan fungsi dari suatu program. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan fungsi pada program. Pengujian dengan metode black box testing dilakukan dengan cara memberikan sejumlah input pada program. Di sini adalah pengujian unit dengan black box testing pada page login. Yang pertama, skenario pengujiannya adalah mengosongkan username, password, confirm password, kemudian klik button sign in. Lalu, hasil yang akan didapatkan adalah sistem akan menolak akses sign in dan menampilkan pesan, maaf Anda belum memasukkan username dan password. Lalu kesimpulannya adalah valid. Yang kedua, skenario pengujiannya adalah hanya mengisi username dan mengosongkan password, kemudian klik sign in. Lalu, hasil yang akan didapatkan adalah sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan, maaf Anda belum memasukkan password. Lalu kesimpulannya adalah valid juga. Yang ketiga adalah hanya mengisi password dan confirm password, tetapi mengosongkan username. Lalu hasil yang didapatkan adalah sistem akan menolak juga akses sign-in dan menampilkan pesan, maaf Anda belum memasukkan username. Lalu kesimpulannya adalah valid juga. Yang keempat, memasukkan username, password, dan confirm password dengan data yang salah, kemudian klik login. Lalu sistem yang akan didapat adalah sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan, maaf username dan password salah. Lalu kesimpulannya adalah valid. Yang terakhir adalah memasukkan username, password, dan confirm password dengan password yang benar, kemudian klik login. Lalu hasil yang akan didapatkan adalah sistem memberikan akses masuk, lalu kesimpulannya adalah valid.
sekarang adalah hasil pengujian unit dengan black box testing pada halaman home. Yang pertama, skenario pengujiannya adalah saat di halaman home, kembali klik menu home. Lalu hasil pengujiannya adalah halaman yang ditampilkan tetap berada di home. Kesimpulannya adalah valid. Yang kedua, pada menu home dan klik menu registrasi, lalu hasil pengujiannya adalah sistem akan berpindah dari halaman home kepada halaman registrasi. Lalu kesimpulannya adalah valid. Yang ketiga, pada halaman home dan diklik menu About Us. Lalu hasil pengujiannya adalah halaman akan berpindah dan menampilkan halaman About Us. Kesimpulannya adalah valid. Yang keempat, pada halaman home dan klik text button Read More. Lalu hasil pengujiannya adalah halaman akan berpindah dan menuju pada halaman pemberitahuan lowongan. Lalu kesimpulannya adalah valid. Yang kelima, pada halaman home dan klik pengumuman. Lalu hasil pengujiannya adalah keluar submenu, hasil pengumuman, dan jadwal. Lalu kesimpulannya adalah valid. Berikut adalah halaman home pada PT Web Mediatek. Seperti ini halaman home pada PT Web Mediatek. Di dalam halaman home ini terdapat home, pengumuman, about us, registrasi, dan login. Dan juga di sini kita menampilkan nomor telepon agar pendaftar atau calon pendaftar lebih mudah untuk menghubungi PT Web Mediatek. Lalu selanjutnya adalah halaman pengumuman atau alur pendaftaran. Nah, di halaman alur pendaftaran ini amat sangat berfungsi atau bermanfaat bagi calon pendaftar untuk mengetahui apa saja sih cara-caranya untuk dapat masuk atau dapat mendaftar pada PT Web Mediatek. Di sini ada halaman pengumuman atau formasi. Nah, di sini ada front end developer dan back end developer. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Iik Permana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iik Permana akan melanjutkan presentasi yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Baik, di sini akan saya membahas halaman pengumuman dan di subbab itu subbab passing grade. Oke, di subbab passing grade ini kita dapat mengklik itu adanya di bab pengumuman. Maka di pengumuman ini akan terdapat sub navigasi yang ada pada bawah pengumuman ini. Pada di sini ada formasi, passing grade, dan juga alur pendaftaran. Next, selanjutnya, nah di sini adalah halaman About Us. Halaman About Us ini menjelaskan tentang mengenai perusahaan yang membuka lowongan. Seperti yang ada di sini adalah perusahaan dari PT Web Mediatek.com. Website Mediatek yang lagi terkini. About Us merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang beralamat di mana dengan office nomornya di mana, seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, pada halaman ini adalah kita bisa melakukan halaman login, yaitu halaman login panitia. Di mana halaman login panitia ini kita dapat mendapatkan itu username dan password, kemudian password confirm. Nah, username dan password ini untuk admin tersendiri dia sudah ada username passwordnya, sedang untuk panitia itu bisa dibuat oleh admin. Jadi si admin ini dia mempunyai hak akses penuh atas pembuatan akun panitia tersebut. Nah, dan di sini jika sudah melakukan login, maka
username, password, dan confirm. Dan selain itu ada juga halaman login untuk peserta, di mana halaman login peserta itu diwajibkan jika peserta belum mempunyai username, maka dia itu harus melakukan registrasi. Oke, baik. Halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya di sini adalah pembuatan akun. Pembuatan akun ini masuk ke tahap registrasi tahap 1, di mana kita harus membuat akunnya dengan memasukkan NIM, password, dan confirm password. Nah, setelah itu kita klik submit, maka akan masuk ke tahap kedua, pengisian biodata diri, seperti nama mahasiswa, nomor handphone, IPK, email, tempat lahir, agama, tempat tanggal lahir, terus pemilihan foto dan jenis kelamin. Kemudian setelah melakukan registrasi tahap kedua, maka masuk ke registrasi tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah pemilihan formasi, di mana terdapat ada 2 kategori lowongan, seperti front end dan back end. Maka dipilih untuk formasi lowongannya dan berkasnya kita pilih di sini, kemudian klik pendaftaran, seperti itu. Nah, di sini ada halaman dashboard admin. Setelah melakukan masuk tadi di halaman login, nanti akan otomatis masuk ke halaman admin, seperti ini. Terdapat dashboard, navigasi di subbabnya, sub navigasinya, dashboard, informasi pendaftaran, data panitia, formasi, jenis soal, pertanyaan soal, data peserta, dan data nilai. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya arahkan pada sistem yang telah saya onlinekan atau yang telah kita kami onlinekan di alamatnya seperti ini. Sebentar, akan saya buka untuk alamat aplikasi yang tadi onlinekannya, demo uas.webmediatek.com, seperti ini. Itu untuk websitenya. Nah, maka akan muncul rekrutmen sistem web Mediatek. Nah, ini adalah halaman awal, halaman home, yang dimana dengan halaman awal ini itu kita menggunakan template akademi. Nah, seperti ini, menggunakan template akademi. Ini adalah aplikasi untuk home, maka balik ke home. Pengumuman tadi yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat 3 alur pendaftaran, formasi, passing grade. About us merupakan yang tadi saya bilang, bahwa about us ini adalah keterangan atau tentang PT tersebut. Nah, seperti ini. Itu about us-nya. Registrasi ini dikhususkan hanya untuk peserta, bukan untuk panitia. Nah, selanjutnya itu ada login. Terdapat subbab, di mana login peserta dan login panitia. Jadi untuk halaman home ini itu bisa dipakai untuk manajemen panitia maupun admin maupun manajemen dari peserta, info dari peserta. Jadi akan saya masuk ke mode admin dulu, atau mungkin akun admin. Saya klik panitia, admin, passwordnya admin 123, sign in. Nah, setelah masuk, ini adalah halaman dashboard admin, di mana untuk sebelah kiri terdapat nama dashboard, ya, navigasi on-nya itu di dashboard, informasi pendaftaran. Nah, ini informasi pendaftarannya, pendaftaran dilakukan tanggal 20 Juni
tutup sampai tanggal 10 Juli, lulus admin sekitar tanggal 11 Juli, ujian katanya itu adalah 12 Juli dan waktu pengerjaan 90 menit. Ini itu bisa diatur oleh admin dan panitia. Itu data panitia. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa admin mempunyai hak akses penuh atas panitia, di mana data panitia ini bisa ditambahkan, di-add, atau mungkin diedit maupun dihapus. Oke, kita buat data panitianya. Nah, seperti ini. Username-nya itu berupa angka 3456789 angka. Nama panitianya katakan saja anggota dari ini saja ya, Cherry Rinaldo. Oke, submit. Nah, maka akan masuk pada nama ini. Setelah melakukan ini, nah, si panitia ini itu bisa masuk ke dashboard panitia. Nanti kita coba dengan username 123456789. Nah, selain itu ada nama formasi web dev. Formasi web developer ini adalah halaman di mana sistem atau perusahaan memiliki lowongan, baik lowongan untuk web developer ataupun buat lowongan sejenisnya lain, atau mungkin seperti laboratorium, asisten atau apa segala macam itu bisa. Nah, di sini jenis soal itu terdapat tiga bagian soal ini. Setelahnya itu ada pertanyaan soal. Pertanyaan soal itu adalah admin dapat mengawal pertanyaan soal yang ada di sini. Nah, seperti itu. Dan data peserta di sini ada pemilihan. Misalkan peserta itu dia pada tahap ketiga tadi itu ingin melamar sebagai front end developer atau back end developer. Kalau emang misalkan ingin untuk front end developer, nanti datanya akan terlihat di sini. Nah, ini belum. Di back end juga belum ada. Jadi bisa dimasukkan dengan cara ya registrasi pesertanya. Data nilai itu juga sama, ada untuk front end dan back end. Nah, di mana ini dicek jika sudah melakukan ujian CAT. Nah, pada sebelah kanan ini itu ada setting dan sign out. Oke, kita coba sign out. Ya, di sini kita akan login sebagai panitia. Panitia bukan admin ya, tadi admin sekarang panitia. Username itu tadi kan kita buat 123456789. Passwordnya sama 456789 dan 123456789. Oke. Pada password ini itu sama dengan username. Jadi di setting untuk passwordnya itu tidak dibuat lagi pada add panitia tadi. Dia udah otomatis dia masuknya ke passwordnya itu username. Setting. Oke. Seperti ini. Nah, perbedaan antara panitia dengan admin itu terdapat pada data panitia, di mana panitia ini dia tidak memiliki data admin atau data panitia itu tidak ada. Nah, di sini terdapat informasi web, jenis soal, pertanyaan soal, data, dan nilai. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk admin untuk panitia.
Sign out. Oke, kita balik lagi ke PPT presentasi. Halaman atau panitia yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, langsung ke kesimpulan. Pada taraf kehidupan global yang penuh dengan kompetisi dalam segala bidang saat ini, manajemen sumber daya manusia merupakan langkah strategis guna memenangkan persaingan antar negara dan antar organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimiliki sejak proses rekrutmen. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada tujuan organisasi. Oke, untuk saran ini itu ditujukan untuk aplikasi yang telah kita buat. Jadi tentunya masih menyadari jika masalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, akan memperbaiki masalah tersebut dengan pedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari pembaca. Jadi setelah kita melakukan presentasi ini, jika memang ada kritik dan saran, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Mungkin jadi untuk kedepannya kita akan melakukan evaluasi lebih banyak. Oke, terima kasih. Nah, saya dan teman-teman kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing web programming 2 Bapak Muhammad Abdul Aziz, dan kepada teman-teman semua, serta kepada yang menonton video ini sampai akhir, diucapkan terima kasih banyak. Jadi jika terdapat banyak kesalahan dari presentasi ini, saya dan teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika terdapat kesalahan juga jadi kami mahasiswa masih sangat belajar bagaimana cara mempresentasikan dengan baik, apalagi untuk saat ini. Jadi kuliah untuk online itu memang agak sedikit sulit. Oke, baik, demikian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.